itu tadi tentang kehendaknya Tuhan itu pasti sesuai kehendak Tuhan. Ojo sakarepmu dhewe, istilah ini seperti itu. Nah, tapi kita akan belajarnya di Yakobus tentang melibatkan Tuhan dalam segala pekerjaan dan perkara dunia atau rancangan hari esok itu melibatkan Tuhan. Ini di Yakobus kita akan belajar tiga hal. Saya bacakan dulu di Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Kita akan belajar tiga hal yang kita mengikuti perencanaan hari esok dengan Tuhan. Yang pertama, hari esok adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Nah, ini harus diketahui dulu. Ini pegangan dulu sudah. Pegang dulu, hari esok itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kita melek mata ini udah milik Tuhan dulu. Ngomong ini Tuhan, aku tuntunin Tuhan. Aku melek ini terserah kamu Tuhan. Ini orang-orang yang benar-benar ngikut Tuhan loh ya. Lek sing wis enggak harus langsung begitu tangi. Soal ya, sikat gigi udah plus gitu. Apa dia harus ngomong, Tuhan ini hari milikmu. Nah, kalau sudah ngomong hari milikmu, benar ya katanya orang, wes paling sih dijaga pertama HP. Lu maaf kata, bukan masalah saya berontak dengan omongan itu. HP dicekel, memang renungannya di situ, memang Alkitabnya di situ. Ya kecuali lain, buka HP mau online. Waduh, belanja apa iki sing enak ya hari ini. Oh, udah telo apa iki sing enak. Nah, itu keliru. Saya bukan mau menentang ada seorang pendeta atau nah ini zamannya digital kok memang. Nah, masa kita bangun tidur melek gini mau lari cari Alkitab? Nggak mungkin. Saya yakin semua jemaat di sini pasti punya handphone semua kan. Bisa-bisa dekat sebelah kalau yang dicas dekat sebelah. Begitu bangun tidur seret bangun terus gaya-gaya apa butuh-butuh yang digaya handphone. Jujur harus kita akui. Nah, tapi di saat ini benar kita nggak apa-apa bawa handphone, tapi dibuka apa? Alkitab atau Alkitab tadi. Saya nggak akan berhenti, tak terasa hari ini sampai hari tahun ini sampai hari ini pun saya sudah hampir 5 tahun saya nulis renungan. Oleh opo saya begitu dapat langsung tak share di grup, habis itu di Facebook, di Instagram. Sudah, ya ini loh namanya kamu nyebar firman. Ini loh kamu menginginkan kamu melakukan kehendak Tuhan, menjadikan semua bangsa muridku ya ini. Loh, di Facebook bukan hanya orang Kristen, atau orang-orang kerudungan pun yang ngamini. Berarti ya ini kita bukan mau kristenisasi, bukan. Ya di sini Tuhan akan proses terus. Saya selalu bikin renungan itu enggak henti sampai enggak, ya itu enggak proses sampai hari ini hampir 4 sampai 5 tahun. Ya, kita akan belajar di Yakobus ini yang pertama tadi hari esok ini miliknya Tuhan. Itu dulu ya, dipegang hari esok ini miliknya Tuhan. Ini Yakobus 4 ayat 13 sampai 14a saya bacakan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kamu berangkat ke kota dan di sana kamu akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Nah itu loh, terlebih ini mengarahkan ke pekerjaan. Kamu mau dapat hoki apa lo kamu nggak tahu. Tuhan yang nentukan. Jadi jangan ngeyel. Tapi ya bukan moro, oh Tuhan yang nentukan wis malas-malas saya wis handphone atau di kamar sudah tidak melakukan action, tidak mungkin. Tetap dengan action, tapi lihat Tuhan tak berkehendak buat setiap pribadi. Dan itu semua proses, kayak kemarin firman-Nya, pekerjaan itu mencerminkan diri kita sendiri. Ya apa kamu menyikapi pekerjaan ini ya apa? Ya kembali lagi kalau saya dulu sebelum kenal Tuhan ambisi tok sampai akhirnya singkat cerita tutur biar bicara dalam. Itu karena ambisi, ketemu tangkel buyar entek kabeh. Itu pekerjaan Tuhan. Nah, tapi sekarang kita ditemukan sampai aku ngomong lu gak nyambung iki Tuhan ya apa mau tuh lele nang kabel nang tahu nyambung enggak nyambung. Tapi ini benar-benar kita ini sudah ini loh pekerjaan aku serahkan ke Tuhan, aku ngandong ke Tuhan. Kayak simpel Wijaya iki kok enak ngelawir nandi badan nandi sudah terus aku yakin kok Tuhan pasti cukupi kok. Jujur hari ini pun Wijaya nggak kepingin kaya, Wijaya nggak kepingin punya helikopter, enggak, semua sudah cukup sudah. Kita itu loh yang bisa jadi ada ketenangan kayak lagu tadi ini tenang kita. Ngapain kita punya ambisi rumah duit gede oman di Jakarta dol kabeh kok. Jadi kawasan elit itu dijual semua. Sekarang punya invest tanah atau bangunan, ayo kejar apa? Penteling itu. Saya sampai teringat waktu itu nuruti namanya sales minta ukuran apa aja wis sales tak turuti bikin mesin sampai akhirnya 22. Terus malah nekokno bahan mek 20 kilo. Nangis enggak? Mendeliin enggak namanya mesin ini tak pendeli 20 kilo. Mesinnya 22 yang kapasitas waktu itu harus 400 kilo per hari. Tukune bahan mek 20 kilo. Enggak ngenes. Ya apa iki kayak puteran enggak ada. Ya seperti itu. Seperti itu saat ini. Pasti ngalami.
lilin sekarang ya ono sama aja, ndak ada bulan 20 berhenti semua. Tapi percaya wis titik. Ini Pak Jim juga ngalami, biyen sabuk saiki mas sepeda harus dialami, lakukan. Tapi kembali lagi pekerjaan ini bawa nama Tuhan. Titik ngelintu lumayan, tahu titik, tapi lek 1 juta duit piro wis. Omset maksudnya Pak Jim. Kalau 1 juta berapa omsetnya? Wis itu disyukuri, nanti Tuhan kasih hikmat lain. Aku yakin seperti itu, dan saya sendiri menghimbau jangan ngeyel wis. Kemarin suatu kejadian kemarin kita ngomong sopir aja ya, sopir kalau diberhentikan seperti itu sakit. Mau aku sih nggak melok nyupir ya, mendadak kok ya, kepingin protes ya, makanya mata ini sandang pangan nih orang ya, istilahnya gitu ya. Itu sakit banget, walaupun itu jurusannya aluri seperti itu, sakit banget. Makanya tetap kemarin kok ada, ya itu tadi, pekerjaan itu mencerminkan diri kita sendiri. Kita berontak, kita mau ngamuk, nggak akan selesai. Tapi kamu kalau diem, tenang, sudah lah, orang cukupi sudah. Nanti lihat keajaiban Tuhan akan terjadi. Terutama buat orang-orang yang benar-benar berserah, benar-benar wis nyerahno kabeh mbek Tuhan, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hari esok harus direncanakan dengan melibatkan Tuhan. Ketoke padha ae. Sing tadi hari esok milik Tuhan, sekarang hari esok itu direncanakan ya ambek Tuhan lagi. Di sini ada ayatnya di 14b sampai 15. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah itu loh, hidup kita ini seperti uap kok. Kita kalau ini tadi, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Iso kabeh dari Tuhan itu. Kayak kami nggak mampu kita, tapi dengan Tuhan bisa. Ya kan, gak sak jalur, namanya sak jalur gimana Pak Jim, paling sudah Lombok kan ini sesuai kayak Lombok ya. Loh ini namanya gak sejalur, tapi ini kendali Tuhan. Ini selesai ini. Loh mikirin nanti perkebunan lain, apalagi kalau pikirannya biasa petik apel, petik jeruk, lagi petik Lombok. Ngarep itu dari gorengan. Setuju ya Budiana? Setuju sudah. No Eji, no Menjes dan lain-lain. Petik Lombok. Gak usah larang-larang gojing, suruh masuk wis kati sing gojing suruh wis sak pedes-pedesmu sak. Kaki rontek sak kilo. Ya kan? 11 ya lambene apa misalnya seberapa kilo lambene. Nah ini yang luar biasanya kalau kita segala rencana pekerjaan itu melibatkan Tuhan itu seperti itu. Ya, yang ketiga yang terakhir, memastikan hari esok tanpa melibatkan Tuhan adalah kecongkaan atau kesombongan. Sama, berhubungan lagi kalau tadi sudah melakukan segalanya libatkan Tuhan, hari esok milik Tuhan. Yang ketiga, kalau kita nggak melibatkan ini sombong. Kon itu congkak, siapa kamu gitu loh, kamu mengandalkan apa, kemampuanmu seberapa gitu. Sekarang kan terus lagi keren-kerennya orang mengandalkan kekuatan diri, merasa semua bisa dibeli uang, semua bisa diatur dengan uang, silakan. Tapi itu menurut Tuhan kecongkaan dan kesombongan. Itu hati-hati. Kamu bagi manusia boleh, kamu melakukan itu terhadap sesamamu boleh, tapi harus diingat semua itu Gusti Mboten Sare. Jadi Gusti Mboten Sare itu dalam arti semua Tuhan lihat semua, apa kelakuanmu itu Tuhan lihat. Terlebih lagi kamu mengandalkan kesombonganmu, kecongkaanmu, yang seakan-akan aku punya segalanya, wis mau apa sekarang? Ya sudah, kita hanya berharap Tuhan berkehendak, Tuhan bekerja buat mereka-mereka yang seperti ini. Itu ya. Ini di ayatnya yang terakhir, yang ketiga tadi, Yakobus 4 ayat 16 sampai 17. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dengan kecongkaanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Selesai. Ide, kamu kalau mengandalkan itu semua, yang akhirnya apa? Wis kamu berdosa, kamu congkak, kamu sombong, ya situ. Sudah, istilahnya apa? Wis dosa wis. Kita sendiri di dalam Kristen kan tahu sendiri, kita takut berdosa. Apalagi kalau sudah mengandalkan ini loh kekuatanku, ini loh kemampuanku, tanpa mengandalkan tadi esoknya hari Tuhan, ikutkan libatkan Tuhan, tapi kamu mengandalkan kemampuan sendiri, sudah itu sombong, dan sombong berhubungan dengan dosa. Nanti biar Tuhan yang berencana buat mereka. Nah, satu cerita ini juga menyangkut juga, ini cerita ya sangat-sangat bagus ya, menurut saya sangat bagus di RRC sana ya, ceritanya di RRC, tapi saya nggak melibatkan Pak Li. Melibatkan Pak Li kali ini. Pak Li wis tenang-tenang aja Pak Li. Kemarin saya juga puji Tuhan, luar biasa. Perubahan Tuhan makin lama. Ya ini loh namanya teladan.
Sampai-sampai saya ngomong ini bukan beban, ini akan menjadi berkat. Berkat siapa? Kita semua. Kalau kita sudah bisa merubahkan orang, terlebih karakter yang menurut kita loh ya, bukan menurut orang. Kalau menurut orang berarti rasa-rasa kabeh. Menurut kita aja, mandang orang seperti ini. Tapi kita bisa merubahnya, itu luar biasa. Jadikan itu berkat. Jangan sampai orang menghakimi sampai hari ini pun masih pancet aja tetap ada kok misi-misi gini kok gini. Ya saya sampai jadi bingung sendiri. Tapi saya yakin dengan adanya 2 tema ini, lihat nanti kenyataan yang dinyatakan Tuhan, kehendak yang dinyatakan Tuhan. Nanti kan luar biasa. Nanti bisa guyu, bisa sukacita. Nanti tidak pernah tahu lihat mereka ke panti asuhan yang kita wujudkan nanti. Ini suatu kedahsyatan terus pasti, tapi saya nanti pasti ngajak Pak Matius karena nanti dokumen-dokumen ini perlu. Dalam arti dokumen-dokumen itu untuk apa sih? Balik lagi, hanya video gini, tapi ini untuk menyenangkan hati Tuhan, itu mulia daripada kamu video-video untuk hal-hal yang buruk. Nah itu menurut saya, jadi harus diteladani juga Pak Matius ini. Jadi kalau video-video ini luar biasa, saya sampai ngajak Pak Matius saya siaran langsung di Karangkates ngomong, tapi apa yang dia ngomong? Aku gak dodol wisata Karangkates sih, tapi dodolnya apa? Ini loh kebersamaan kita melayani. Ya, di suatu kota di Cina ada seorang pengusaha, ini kulaannya betul Lombok Pak Cina, ya. Kulaannya nanas itu sampai 50 box ya, 50 box mungkin ya, satu box isi hampir 25 kilo lah ya, umumnya pakai peti ya, itu 50 bisa bayang ya. Wah, buka seperti counter Istana Buah ya. Nah otomatis untuk perjalanan yang jauh pasti masih bosok enggak? Pasti kan? Ada yang rusak enggak? Pasti ada. Yang layu ada enggak? Ada pasti. Nah ini pengusaha ini otomatis memilah-milahkan ya, yang bagus dijual dengan harga sekian, dan yang jelek memang dibuang. Ya kan, sopo mau beli seandainya moro ketok-ketok bosok titik diwok-wok airnya sini, airnya 1 kilo jadi 4 kilo kualik enggak, maksudnya 1 kilo 4 kilo dikeluarin sih dibuang, otomatis cari yang sempurna ya. Jika cerita ini berjalan lancar dan sisa buah yang jelek itu dibuang di sebelah toko. Dan di sebelah toko itu ada seorang suami istri miskin, nggak punya apa-apa, keadaannya wis bener-bener miris, nggak punya. Tapi ya puji Tuhan dia belum punya anak, ya. Dia akhirnya dipilih lagi, ya. Bosok ini dipilih. Katakanlah 10% dibuang lah dari 50, 10% dibuang, berarti masih ada kurang lebih 10%-nya lah, ya 10%-nya. Untuk 1 ton berarti sih ada 1 kintal gitu dibuang. Ya, memang orangnya dipilih itu tadi, dikeluari, dipilih sing apik dijual lagi, bukan nipu loh ya, ini bukan nipu. Jadi menurut saya dia melakukan pekerjaan ya sama seperti saya yang tersentak kaget waktu itu. Saya seperti setir dibanting, kupir dicewer, bener-bener terus malah dilihati sosok orang yang maaf kata sumbing sambil bersani jurigen. Itu 2 jutaan mau langsung dimenggol. Akhirnya kembali ke orang itu, tak taruh duit itu, wis cari lagi Bu. Ya ini sama, dia bukan nipu, dia bersani jurigen itu pakai tenaga bro. Aku sampai ngomong, gimana nggak pakai tenaganya? Lu minyak nggak iso dihilangin BW tok, otomatis pakai apa? Air panas. Loh itu, waduh Bu Eli sudah bersih-bersih. Ini berarti bersih-bersih. Ya seperti itu. Jadi ini bukan taktik untuk bohongi atau apa, dia melakukan itu diirisi, dijual, diirisi. Nah sambil gitu dia punya akal, dibikin kue. Tapi kuenya nggak tahu, mungkin isi nastar atau isinya sele ya, mungkin itu ya, rupanya dia gunakan seperti itu. Dan laris, suami istri laris, sampai akhirnya dia bisa beli tanah di sebelah tokonya orang itu. Mulai iri, ngamuk. Nah toko ini kok iso ya, sampah tak buat, kok iso sampai Isa ini saya beli rumah dan lain-lain. Mulai sifat iri ini datang dan dia mulai bikin kata-kata, dia tulisan. Pokoknya Mandarin tapi saya tidak bisa ngomong. Pokoknya dia ngomong hanya Tuhan yang tahu. Nah, saya katakan apa? Isa ada yang bisa bahasa Inggris? Wes kalau wis tak tahu, pokoknya bahasa Mandarin ditaruh di atasnya toko dia, ada tulisan hanya Tuhan yang tahu. Dalam arti menyinggung. Kok ngelakuin itu lah buahanku, itu kan sampahku, kok ondol maneh, untuk mengingatkan pembeli. Tapi orang ini
tidak mengambil nilai negatif, dia berpikir positif. Dia tahu, hanya Tuhan yang tahu, ya mesti ya Tuhan yang tahu, aku gak duwe apa-apa mau kayak modal resep bisa. Tuhan nggak yang tahu, Tuhan. Dia ngambilnya positive thinking. Tuhan baik berarti. Wah tambah giat, tambah nemen wis. Bila perlu berdoa buat sing akeh. Saya tak iso 100, tak iso 500 ya. Karena dia ngomong lah kan, hanya Tuhan yang tahu. Nah, menurut si toko ini kurang ajar tuh hamba. Kuat hal-hal yang negatif, milokno sing gak karuan, men tak cuacati kon. Opo gawe resik iso-iso godhong-godhonge kan melok di dari kuwe. Nah, wis mulai pikiran negatif keluar. Ya kan seperti itu. Tapi tetap dia melakukan yang kebaikan tadi. Dia ngambil nilai positifnya, dia makin berdoa. Bukan masalah berharap, ya juga makin banyak yang dibuang. Singkat cerita beberapa bulan berlalu, hanya mau asik mangkel yang punya toko ini dia sudah punya cat namanya kue, dia bikin dari yang tadi sama nanas, sudah ternama kuenya ini, sudah ternama, tambah mangkal tambah mededek loh. Aku ini tuku buahnya asli ini sing sampah kok malah bisa jadi kue terkenal bisa di sana. Makin panas akhirnya dia nulis apa ya nulis Mandarin lagi, seperti kura-kura. Jadi ada gambar kura-kura, istilahnya nggak tahu malu gitu loh. Maksudnya ngerasani, artinya ngomong langsung nggak enak kok. Wis kayak kura-kura, wis gambar kura-kura nggak punya rasa malu. Diambil nilai positif lagi. Nah, sing ini tetap negatif. Kok jen kok kura-kura kok niku. Gak duwe malu, wis tahu iki sampah kon olah sampai lho gitu aku. Sebenarnya kalau ndak masuk di alur cerita ini ya sudah. Sebenarnya apa? Kalau ndak masuk di alur ya jadi buang toh. Secara logika ini, tapi kita mau ngikuti cerita nih. Nanti ngambil hikmatnya sendiri. Ya, jika cerita setelah dia ngomong dibikinkan kura-kura terus dikasih nggak tahu malu, ini tetap ngambil positive thinkingnya. Kura-kura panjang umur, dia kan pusing gelau tambah gak mandek gitu terus Pak. Ayo wis terus karena mati ini, karena panjang umur. Ini diambil positifnya, padahal ini sudah ngedrum balik karuan. Yang akhirnya ending cerita ini akhirnya punya suatu perusahaan kue yang ternama di RRC dan dia sudah sanggup membeli nanas yang baru. Nah yang ini tetap keadaannya tetap karena dia selalu mengambil nilai-nilai negatif, yang ini mengambil nilai-nilai positif. Nah singkat cerita ini simpel, ngambil sendiri hikmatnya. Ada pesan apa Tuhan? Ada apa pesan Tuhan? Maka kita jangan selalu melihat orang untuk sisi negatif itu. Terlebih lagi dalam pelayanan ini luar biasa. Kalau kita pandang orang selalu negatif itu, gak maju-maju. Wong sing ngei sampai tadi gak maju-maju. Tapi kalau kita ikuti orang yang tadi miskin sampai dia punya perusahaan dan kaya karena dia ngambil nilai positif. Terlebih lagi dalam pelayanan, ngambil positif aja, nggak usah ngambil itu negatif, itu menjelekkan, itu menghakimi, nggak akan maju. Terlebih lagi dalam dunia pelayanan. Oke, semoga jadi rema. Saya undang bagi berdiri kita.